Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Soto Nichan. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan part 4 dari anime Nanbaka. Oke, sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Soto Nichan. Kemudian Musashi menceritakan masa lalunya kepada Yozakura. Dulu saat di sekolah, para siswa-siswi di sana sangat menjauhi Musashi. Lalu di sana dia mendengar kalau rumahnya terbakar. Kemudian Musashi berlari ke rumahnya dan ternyata benar. Di sana datang seorang pria yang membawa polisi dan menuduh Musashi sebagai orang yang telah membakar rumahnya. Musashi mencoba menjelaskannya, namun polisi tidak mendengarkannya dan membawa Musashi ke kantor polisi. Pria yang menuduh Musashi adalah orang yang mengintip di part sebelumnya, dan pria itu adalah bawahan dari pria bekas luka. Bukannya di penjara, Musashi dibawa ke organisasi penelitian di Jerman. Di sana mereka memaksa Musashi agar mengeluarkan apinya oleh pria bekas luka. Setelah melakukan itu, pria yang menuduh Musashi ada di sana. Lalu pria ini mengatakan kalau dia sengaja menuduh Musashi agar tuannya, yaitu pria bekas luka, dapat menelitinya. Musashi pun marah dan dia menyerang pria ini. Kemudian pria bekas luka menghentikan serangan itu dan menyerang mata Musashi. Setelah itu Musashi dikirim ke penjara Nanba. Setelah mendengarkan itu, Yozakura membawa Musashi ke ruang game Yuno dan di sana mereka bersenang-senang. Lalu scene berpindah ke malam hari di penjara sel 13. Di sana Jugo sedang mengobrol bersama Yuno dengan senangnya. Lalu Jugo keluar untuk mencari udara segar. Saat di luar Jugo didatangi oleh pria ini atau pria elf. Jugo bertanya siapa dia, kemudian Jugo ditusuk oleh pria elf. Namun saat dilihat tidak ada bekas luka di badannya. Jugo pun heran. Lalu pria elf mengatakan kalau Jugo dapat membunuh orang dengan mudahnya menggunakan pedangnya, dan mengatakan kalau pria elf bawahan dari pria bekas luka. Jugo pun meminta dirinya dibawa ke hadapan pria bekas luka. Namun tiba-tiba pria elf menyerang Jugo dan menusuk tangan Jugo. Lalu pria elf juga akan menyayat wajah Jugo, namun Jugo menyerang balik. Setelah itu Jugo tidak merasakan lukanya dan lagi-lagi luka Jugo menghilang. Kemudian pria elf mengatakan, "Aku datang untuk memeriksa keadaanmu dan mengumpulkan tubuh baru." Setelah mengatakan itu, pria elf pun pergi. Lalu Jugo merasa kalau mereka akan mengejarnya dan orang-orang di sekitarnya. Ada yang akan lenyap lagi gara-garanya. Kemudian keesokan malamnya Jugo berusaha mengendap-endap untuk kabur sendirian. Namun teman-temannya tersadar dan meminta Jugo membawa mereka juga. Kemudian berangkatlah mereka. Tak lama kemudian penjara Nanba mengetahui kalau mereka kabur. Dan singkat cerita mereka telah sampai ke gerbang keluar dari penjara Nanba. Dan lagi-lagi Hajime telah berada di sana. Di sana Hajime juga telah marah besar. Lalu Jugo melakukan hal yang berbeda. Dia mengurung teman-temannya atau mencegah teman-temannya untuk keluar dari gerbang. Teman-temannya pun bertanya-tanya. Jugo mengatakan dada dan melangkah maju. Di sini Jugo benar-benar ingin kabur dari penjara Nanba. Biasanya kan Jugo hanya mencari kesenangan, namun kali ini berbeda. Hajime menyuruh Jugo untuk berhenti, namun Jugo mengeluarkan pedangnya dan menyerang Hajime.
Kemudian di sana juga datang Saitaro. Yuno meminta Saitaro untuk membuka gerbangnya agar mereka bisa menghentikan Jugo. Namun Saitaro menolak. Mereka terus memaksa Saitaro untuk membuka. Saitaro menolak dengan alasan kalau mereka nanti juga akan ikut kabur. Namun Yuno memastikan Saitaro kalau mereka tidak akan kabur. Mereka hanya ingin menghentikan Jugo. Lalu Saitaro pun membukanya. Kemudian Yuno dan yang lain langsung lari untuk menghentikan Jugo. Jugo menyuruh mereka untuk pergi, namun mereka tetap menolak. Jugo mengatakan, "Kumohon, pergilah dari sini, aku tidak ingin kehilangan kalian." Lalu Jugo melangkah maju, namun Nico dari belakang menyerang lutut Jugo yang membuat Jugo tumbang, dan mereka semua membekukan Jugo. Kemudian ini yang terjadi. Lalu mereka pun kembali ke penjara mereka. Di sana mereka mengobrol ceria dan keesokan harinya dikabarkan kalau ada yang kabur lagi dari penjara. Hajime, Seitaro, dan Yamato berlari untuk mencari tahanan yang kabur, yaitu Jugo. Dan pada akhirnya Jugo pun tertangkap. Lalu Jugo dikembalikan ke selnya. Dan setiap harinya Jugo selalu mencoba untuk kabur. Namun lagi-lagi dia terus tertangkap oleh Hajime. Saat Hajime ingin pergi, Mitsuru datang pada Hajime dengan mengatakan kalau ada penjaga baru untuk gedung 13. Namun Hajime tidak mengetahui itu. Tahanan sel 13 pun menjadi kepo. Dan tak lama kemudian penjaga baru pun datang. Dan ternyata penjaga baru itu adalah adik dari Hajime. Hajime pun terkejut bukan main. Di sel 13, Yuno, Jugo, dan Rock mempertanyakan sesuatu, yaitu apakah Hitoshi beneran adik Hajime. Di ruangan Hajime, Hajime juga mempertanyakan kenapa adiknya menjadi penjaga. Tak lama kemudian Jugo muncul di sana dan bertanya apakah Hitoshi beneran adik dari Hajime. Yuno dan Rock juga ada di sana. Kemudian Yuno mengajak Hajime untuk bertanding. Kalau Hajime bisa menangkap mereka, mereka akan mengakui kalau Hitoshi adik dari Hajime. Lalu Yuno dan Rock berlari. Jugo dan Yamato ikut mengejar. Nico tidak ikut karena Nico sedang dalam perawatan. Berpindah ke Yuno dan Rock yang masih berlari dan dikejar oleh Hitoshi dan Hajime. Saat Hajime mendekat, Yuno menekan tombol jebakan yang membuat Hajime membeku. Namun Hajime dapat keluar. Kemudian Hajime melempar sesuatu, yaitu adiknya sendiri. Lalu Rock mulai percaya kalau Hitoshi adalah adik Hajime. Kejar-kejaran pun terus berlanjut dan Hajime menggunakan adiknya sebagai senjata karena tubuh Hitoshi sangatlah kuat. Saat Hajime kehilangan jejak, Mitsuru datang dengan mengatakan kalau dia ingin menjemput Hitoshi. Lalu Hitoshi mengaku kalau dia memaksa Mitsuru agar memasukkannya supaya dia dapat melihat tempat kerjanya Hajime dan dia ingin membantu Hajime juga. Lalu Mitsuru pun membawa Hitoshi. Yuno dan Rock yang sedang mengintip akhirnya tertangkap juga. Kini Hitoshi di tempat kerjakan di gedung tahanan Trios dan Honai. Keesokan harinya Rock sedang lari pagi bersama Liang dan Upa. Di sana Rock bertanya kepada Liang apakah penjaga mereka yaitu Goku kuat. Karena di pertandingan sebelumnya Goku tidak dapat menggores atau menyentuh Hajime. Liang menjawab kuat. Dan Liang menyuruh Rock untuk mencoba latih tanding dengan Goku. Saat bertemu dengan Goku, Rock pun langsung mengajak Goku untuk duel. Lalu Goku pun menerima tantangan Rock. Kemudian mereka pun bertarung. Pada akhirnya Rock pun dikalahkan dengan mudahnya. Berpindah ke rapat para penjaga. Di sana Momoko mengatakan kalau dia dipanggil oleh anggota komisi untuk menghadiri pertemuan mendadak di markas kepolisian dan disuruh membawa data tahanan nomor 15 dan tahanan nomor 634. Saat Momoko pergi, semua penjaga akan menggantikan posisinya sementara. Lalu berangkatlah Momoko. Di sisi lain di gedung Goku kedatangan penjaga baru yang bernama Hozuki Sanzou. Setelah memperkenalkan diri, Hozuki mendatangi Rock dan Yamato yang sedang beristirahat. Di sana Hozuki mengundang Rock dan Yamato untuk minum teh bareng karena mereka kelihatan sedang kelelahan.
Lalu berangkatlah mereka. Namun Shin berpindah ke Rock yang mendatangi Jugo. Begitu juga dengan Yamato yang mendatangi kantor Hajime. Di sana secara bersamaan Rock dan Yamato menyerang. Rock menyerang Jugo dan Yamato menyerang Seitaro. Apa yang terjadi pada mereka setelah bertemu dengan Hozuki? Kita akan lanjut ke part berikutnya. Oke teman-teman, untuk part 4 dari anime Nanbaka sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini agar channel ini berkembang seperti Babang Sotai lagi. Oke, sekian dari saya, Sotai Nicen pamit undur diri.